Halo Sobat Iwa, apa kabar? Aku dengan Rena dalam program Lebih Dalam Lebih Dapat di YouTube channelnya Iwa TV. Saat ini aku lagi ada di Sumarekon Bogor, kawasan mandiri dengan luas lahan seluas 500 hektar. Dan kali ini aku review rumahnya nggak sendirian, karena aku review rumahnya ini akan lebih menekankan soal Feng Shui-nya, yaitu dengan pakar dan ahli Feng Shui, yaitu Master Felix. Oh ya, itu Master Felix-nya. Halo Master Felix, apa kabar Pak? Baik, Rena, apa kabar? Jadi Sobat Iwa, ini Master Felix, yaitu arsitek dan pakar Feng Shui. Bapak udah siap nih Pak bantu saya buat nge-review tentang rumah di klaster Ebony ini ya. Sampai bawa apa tuh ya Pak? Oh ini, ya Sobat Iwa, ini bukan apa-apa. Ini bukan jimat, bukan sesuatu benda yang bagaimana banget. Ini sebenarnya kompas ya. Jadi sama seperti kompas-kompas yang kita biasa pakai untuk penunjukan arah. Cuman bedanya apa sih kompas Feng Shui ini dengan kompas yang biasa beredar di pasaran? Perbedaannya itu cuman biasanya kalau kompas barat itu menghadapnya ke utara ya, si jarumnya itu menghadap ke utara. Kompas ini menghadapnya ke arah selatan. Bedanya cuma itu aja ya. Sisanya yang ini seperti banyak sekali rumus-rumus, ini memang kita pakai sebagai contekannya ahli Feng Shui. Sisanya ya ini untuk penunjukan arah. Jadi kita untuk mengecek arah bangunan itu menghadap kemana. Nah ini pengetahuan tambahan juga nih buat kita semua. Jadi kompasnya berbeda ya. Yang biasa dari utara, ini malahan selatan. Oke, kita nggak usah lama-lama. Sekarang kita mau review rumahnya lebih dalam, lebih dapat lagi ya Pak. Langsung aja. Siap. Nah, Master Felix, ini dia nih rumahnya. Jadi di sini ada living roomnya. Living roomnya juga lumayan lega. Lalu masuk ke dalam tuh di sini ada inner court, dan di area sana tuh di bagian belakangnya itu udah ada dining area sama kitchen area. Menurut Master Felix tuh gimana sih cara menilai suatu bangunan baik atau enggaknya dalam ilmu Feng Shui? Ya. Jadi sebenarnya kalau dari biasa kita menganalisa satu tempat, satu bangunan, itu biasa kita memang namanya juga kan Feng Shui. Feng itu artinya angin, Shui artinya air. Ya artinya kita kalau mereview satu tempat itu biasanya kita melihat bagaimana pergerakan angin di bangunan, bagaimana dia flow energinya, bagaimana chi-nya mengalir. Nah itu yang kita lihat. Nah biasanya apa sih yang dilihat? Ya tentunya bagaimana ventilasi, karena angin itu sangat berpengaruh dengan ventilasi. Lalu tadi kenapa ada sway-nya, ada airnya? Nah sebenarnya kalau zaman dulu karena pertumbuhan kota itu biasanya diawali dengan mereka bercocok tanam. Nah pasti mereka akan dekat-dekat dengan sumber air, dekat dengan sungai. Makanya ada sway. Nah tapi kalau sudah masuk ke bangunannya, biasanya kita lebih melihat bagaimana pergerakan udara di dalam bangunan. Nah, jadi tentunya nanti kita akan melihat bagaimana pintu utama, karena pintu utama itu adalah posisi masuknya angin atau chi atau energi yang paling besar di satu bangunan. Nah, dari pintu utama itu mengalir kemana? Lalu ketemu akan ada jendela, ada mungkin pintu ke belakang seperti ini. Lalu mungkin ini juga ada void ke atas, ya. Nah, disinilah kita menganalisa bagaimana suatu bangunan ini ya tentunya harus sehat. Nah, sehatnya bagaimana? Dengan ada dialiri oleh angin, tentunya pergantian udara. Nah, itu yang membuat bangunan itu sehat. Tapi ada juga masalah di mana angin itu kadang-kadang terlalu kencang, tapi ada juga kadang-kadang anginnya stagnan. Nah, yang diharapkan dari Feng Shui itu adalah bagaimana pergerakan angin yang
tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat gitu. Dari tadi nih saya berdiri di sini tuh aliran udaranya tuh kayaknya ngalir loh. Berarti ini apa bisa dibilang bagus ya? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya cara paling mudah biasanya kan memang kalau kita ngomongin soal feng shui ini harus panggil ahli feng shui gitu ya. Sebenarnya kita masing-masing kita juga sebetulnya bisa menilai sebetulnya dengan feeling kita. Gimana sih caranya? Ya itu tadi, mungkin Rena tadi sudah bisa merasakan ya. Ada udara yang mengalir ya. Lalu juga kita melihat bagaimana pencahayaan juga cukup. Nah, kebetulan kita lihat di sini tadi Rena bilang ada inner court ya. Di mana dari jendela ada bukaan di tengah, ada bukaan di samping. Nah, ini yang tentunya kita melihat langsung merasa nyaman gitu ya. Nah, itu yang sebetulnya yang kita harapkan dari satu bangunan. Jadi bagaimana kita mencari kenyamanan di satu bangunan. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi semangat, membuat kita menjadi sehat. Nah, itu yang istilahnya kalau dalam bahasa feng shui-nya itu hoki katanya gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan gitu. Jadi makanya memang kita harus melihat bagaimana nih pergerakan anginnya, bagaimana pergerakan udara atau energinya di satu bangunan. Lalu bagaimana pencahayaannya cukup atau tidak. Nah, itu yang biasa kita nilai dari awal gitu. Berarti sebenarnya dengan adanya inner court ini bagus banget dong ya Master ya? Iya, jadi memang kalau apalagi ini ya, unit ini kebetulan kan unitnya unit hook. Ya, rumah hook itu sebetulnya dia sudah punya dua sisi bukaan sebetulnya. Tapi biasanya karena rumah hook itu biasanya bentuknya agak sedikit gemuk. Nah, biasanya bagian tengah dan belakang itu agak gelap. Ya, jadi dengan adanya inner court di tengah, ada void ke atas seperti ini, tentunya akan membantu dari sirkulasi udara dan juga pencahayaan juga, gitu. Jadi tentunya pasti akan ada benefit yang lebih baik ya dibandingkan kalau dia hanya tertutup bangunan ruang dalam saja. Saya tuh pernah dengar juga ya. Jadi untuk meja makan sama dapur itu sebenarnya bagus banget ya kalau posisinya itu lebih tinggi daripada ruangan yang lainnya. Itu benar gak sih sebenarnya? Iya, jadi kalau memang kita lihat ilmu feng shui ini ya, ini ilmu feng shui ini kan sudah 4.000 tahun yang lalu. Ya. Jadi konteks pada zaman itu, ruang makan dan dapur itu memang, dapurnya itu kan masih pakai kayu bakar ya. Dan itu biasanya juga rumah juga masih berupa tanah gitu ya, lantainya ya nggak ada keramik atau marmer seperti ini gitu ya. Nah, kondisi itu, jadi pada saat zaman itu ketika posisi dapur atau apalagi kalau makan juga mungkin lesehan ya di bawah ya, belum ada meja makan zaman itu ya. Nah, kondisi itu ketika posisi ruang makan dan ruang dapur ini lebih rendah dibandingkan ruang yang lainnya. Nah, kemungkinan kotoran kalau mereka bersih-bersih itu akan jatuhnya ke area makanan. Tentunya kan kita pengennya kalau makanan higienis ya. Betul. Nah, tentu kondisi pada saat itu kurang baik, makanya banyak disarankan untuk posisinya lebih tinggi. Ya. Nah, tapi apakah dengan rumah modern zaman sekarang ini harus? Ya, ini kondisi ini tentunya terlihat cukup nyaman ya. Terlihat dia ada di posisi atas. Tapi apakah ini satu keharusan? Sebetulnya enggak juga. Ya, mungkin kebetulan aja ini posisinya kalau nggak salah di daerah Bogor ini, Sumarekon Bogor ini kan agak berkontur ya. Betul. Nah, jadi di sini ada sedikit upslope istilahnya. Jadi bagian lebih ke belakang lebih tinggi gitu. Nah, posisi ini nggak masalah sih. Tentunya nggak ada sesuatu yang salah dengan kondisi dia lebih tinggi di posisi belakang. Jadi contohnya kayak rumah ini. Jadi rumah ini tuh posisinya upslope ya, Master ya. Oh, betul. Jadi tuh itu sebenarnya nggak masalah mau upslope atau downslope. Ya. Jadi kalau misalnya biasanya mungkin Sobat Iwa juga sering dengar ya bahwa wah kalau rumah semakin ke belakang semakin turun feng shui-nya jelek katanya, nggak hoki gitu kan. Nah, berarti kalau gitu yang downslope jelek dong. Nah, nggak juga sebetulnya. Ya, saya mau meluruskan sedikit mengenai hal ini bahwa masalah upslope dan downslope itu problemnya adalah bagaimana kita harus melihat kawasannya dulu ya. Jadi kita lihat secara kawasan bagaimana daerah tersebut ya. Kondisinya kenapa sih kalau downslope itu nggak bagus ya, semakin ke belakang itu semakin rendah itu nggak bagus. Kenapa? Ya kita pikirkan apalagi kalau pikir zaman itu ya, di mana teknologi belum begitu berkembang, area-area yang berada di posisi di bawah jalan
kalau sampai misalnya kan sistem drainase juga belum begitu bagus ya. Banjir ya takutnya. Wah, kalau sampai banjir, kalau kayak di Summarecon gini kan pasti sudah dipikirkan, udah ada engineer-nya ya. Betul. Mereka memikirkan bagaimana jalur-jalur pembuangan air hujan dan lain-lain, pasti diharapkan tidak ada genangan air di jalan ya. Nah, kalau kita pada zaman itu kita bayangkan bahwa rumah kita berada di bawah jalan raya dan jalan rayanya banjir, rumahnya udah jadi kolam. Nah, itu yang jadi masalah sebetulnya. Ya, oke. jadi kalau kondisi sekarang, kita yang paling penting dilihat itu adalah kawasannya dulu. Ya, bagaimana kawasannya terdevelop atau tidak. Ya, bagaimana developernya. Kredibilitas developer tentunya perlu kita lihat ya. Ketika developernya nih seperti Summarecon seperti ini sudah punya nama ya, sudah punya pengalaman, tentunya mereka akan memikirkan benar-benar ya mengenai masalah drainase. Ya, biasanya harusnya aman, apalagi di Summarecon Bogor ini bukit ya. Betul. Nah, kalau di sini banjir, kebayang ya. Ya, udah langsung deh yang lainnya. Di Jakarta mungkin sudah ya. tenggelam. Nah, jadi kalau misalnya kondisi ini mau upslope, mau downslope, selama dipikirkan bagaimana drainasenya dan lain-lain, itu tidak ada masalah sebetulnya. Ya, jadi nggak harus sih sebetulnya apakah harus lebih tinggi, atau misalnya di rumah kita juga kadang-kadang kan kita flat nih, apakah harus dinaikkan? Biasanya suka ada tuh kita naikkan satu step. Nggak harus sih sebetulnya ya kondisi itu. Tapi kalau misalnya itu karena masalah desain, bebas-bebas aja, boleh-boleh aja ya, arsitek yang berkreasi silahkan gitu. Tapi bukan menjadi satu keharusan bahwa ruang makan dan dapur itu harus ada di posisi atas, karena kondisi sekarang makannya aja udah di meja makan. Betul. Jadi otomatis posisi kalau kita nyapu dan lain-lain nggak terlalu istilahnya debu itu nggak akan langsung mencelok di atas makanan kita gitu ya. Dan dapurnya juga nggak mungkin istilahnya tiba-tiba kerendam ya. Nah, kondisi itu sih sebetulnya. Jadi oke-oke aja sih sebetulnya permasalahan upslope atau downslope ini nggak ada masalah. Dan aku juga sebenarnya tuh suka banget sih sama desain ini, karena juga dapur ketika kita masak di sini, asapnya atau bau masakan pun juga nggak sampai bau masuk ke dalam area isinya segala ya. Ini sudah dipersiapkan ya, udah ada pintunya, lalu di sini udah ada ventilasi juga ke arah void, jadi otomatis udaranya akan lebih mudah untuk naik ke atas sih. Iya. Sobat Iwa, jadi tadi penjelasan dari Master Felix ini udah jelas banget ya, dan detail banget tadi Master Felix ngejelasinnya. Jadi intinya menurut yang aku tangkep, jadi asalkan Sobat Iwa itu sudah merasakan nyaman dalam suatu rumah atau bangunan, dari segi aliran anginnya, udaranya, atau pencahayaannya, berarti secara umumnya fungsinya itu udah cukup baik ya, Master Felix. Nah, sekarang kita lanjut yuk Master Felix yuk ke lantai 2. Oke. Nah, ini lantai 2-nya nih Master Felix. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur. Jadi 1 master bedroomnya, 2 kamar tidur anak, dan 1 kamar mandi untuk sharing buat kedua kamar ini. Tapi Master ya, aku penasaran deh, aku agak penasaran nih ya. Jadi aku denger nih kata orang, jadi pintu ketemu pintu tuh sebenarnya masalah ya. Nah, kalau dalam hal ini kasusnya seperti ini tuh kayak gimana? Nah, ini ya. Jadi selama ini tuh banyak sekali memang orang yang akan bilang, oh kalau pintu ketemu pintu tuh nggak boleh, katanya gitu ya. Nah, sebenarnya bahkan kalau misalnya kita dengar kata-katanya tuh, nanti rezeki masuk, rezeki keluar katanya. Waduh, kayaknya waduh ngeri banget ya. Nanti kita nyimpan uang di lemari, besok hilang gitu. Nah, ini Sobat Iwa, saya mau meluruskan sedikit ya mengenai masalah pintu ketemu pintu. Pintu ketemu pintu itu yang nggak boleh itu yang kayak gimana sih? Yang nggak boleh itu sebetulnya kalau pintu yang berhubungan dengan ruang luar ketemu dengan pintu yang ruang luar lagi. Jadi misalnya pintu utama ketemu dengan pintu belakang, dan itu dalam satu garis lurus. Nah, kondisi itu memang kurang baik. Kenapa? Karena di ilmu arsitektur pun sebetulnya kita belajar ada namanya
kalau di ilmu arsitektur tuh ada cross ventilation. Cross ventilation itu biasanya ada in, ada out. In dan out dalam satu garis lurus dia akan menimbulkan satu angin yang aliran angin yang cukup kencang. Nah, kalau kasusnya seperti ini kan kamar ketemu kamar ya. Iya. Rena ngerasain ada angin nggak? Enggak sih. Enggak kan? Nah, karena apa? Karena di sini kan nanti ada jendela, ada setiap kamar punya jendela. Tapi jendela itu bukaannya juga biasanya nggak terlalu besar, ya. Tidak seperti pintu luar, di mana nanti anginnya akan langsung cross ventilation seperti itu. Nah, itu yang biasanya menjadi masalah itu ketika angin terlalu kencang. Nah, kalau misalnya kita masih tetap khawatir nih, gimana nih kalau kondisi seperti ini? Biasanya ahli feng shui itu menyarankan nanti gantungin lonceng angin katanya. Nah, biasanya kan Sobat Iwa biasa berpikir ya, kata ahli feng shui suruh gantungin lonceng angin. Itu jimat atau apa gitu ya? Iya. Wah, itu bisa menolak bala katanya, menolak angin atau gimana? Nah, sebenarnya bukan itu, Sobat Iwa. Saya mau meluruskan sedikit, lonceng angin itu sebetulnya alarm. Kenapa alarm? Sebetulnya ketika misalnya nih, anggaplah kita gantungkan di antara dua pintu ini, gantungkan lonceng angin, ya. Ketika angin di sini alirannya terlalu kencang, apa yang terjadi? Lonceng anginnya pasti bunyi kan? Nah, kalau bunyi keliling kenceng banget, itu artinya alarm. Anginnya terlalu kenceng. Lalu solusinya apa? Mudah sekali solusinya. Tutup aja jendelanya. Ya, jadi dengan jendelanya ditutup atau tutup lebih sedikit, lebih kecil, anginnya dia akan pelan. Pasti bunyi lonceng anginnya juga akan ada keliling tapi pelan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi lonceng angin itu bukan jimat. Lonceng angin itu cuma buat menunjukkan kita kan nggak bisa lihat angin ya. Kita hanya bisa merasakan dan kita bisa melihat bagaimana pergerakan si lonceng angin itu. Berarti dalam kasus ini pintunya pun juga nggak perlu digeser dong ya? Nah, itu juga suka salah ya. Katanya kalau ini pintu ketemu pintu dalam satu garis lurus nggak boleh. Jadi ini kita geser dikit nih pintunya. Malah jadi tidak satu garis lurus, malah jadi aneh. Makanya arsitek paling sebel. Ya, ngelihatnya, wah ini kok jadi nggak simetris, jadi nggak sesuai konsep, malah jadi tidak indah. Nah, sesuatu yang tidak indah, tidak nyaman, itu melanggar juga aturan feng shui sebetulnya. Aturan feng shui itu supaya nyaman dan aman, gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu jadi nggak enak malah. Nah, jadi kalau misalkan Sobat Iwa mungkin ada yang sedang mendesain rumah, ya, kebetulan ya lahannya memang cuman cukupnya berhadapan seperti ini, is okay, ya. Dan kita tempatkan kalau bisa ukuran pintunya, lubang pintunya itu sama kalau yang saling berhadapan supaya nanti kelihatannya nyaman, simetris, enak dilihat, betul. Nah, tadi kalau misalnya mau pasangin lonceng angin boleh, itu cuma sebagai alarm aja. Gitu. Berguna banget nih pengetahuan seperti ini ya Sobat Iwa. Kalau gitu sekarang kita lihat-lihat kamar aja yuk Master Felix. Yuk. Nah, ini dia Master Felix, master bedroomnya. Oh ya Master, berarti ini posisi ranjangnya udah bener dong ya, karena tuh aku dengernya itu nggak boleh menghadap ke jalan depan loh. Itu bener gak sih? Mitos atau beneran nih? Iya, nah ini juga memang perlu dilurusin juga Sobat Iwa ya. Banyak yang harus diluruskan ya sebetulnya di feng shui ini. Jadi posisi ranjang itu sebetulnya yang nggak boleh itu adalah langsung ketemu dengan pintu kamarnya, ya. Pintu gitu. nih, pintu kamar. Jadi kalau ini udah bener tentunya, karena oke. pintunya dari sini masuk ke sini kita nggak langsung melihat ke posisi tempat tidur gitu ya. Nah, permasalahan kenapa sih nggak boleh katanya menghadap ke jalan? Ada yang berpikiran bahwa oh itu kayak posisinya posisi orang meninggal katanya. Ya karena di budaya Chinese ada tuh kalau mereka yang meninggal itu biasanya si petinya itu diarahkan ke pintu luar, makanya suka dikait-kaitkan ke sana. Tapi sebetulnya yang ada di ilmu feng shui adalah posisi tempat tidur tidak langsung kena pintu kamar. Pintu kamar ya, betul. Berarti ya, Jadi bukannya masalah dengan jalannya, sebetulnya nggak ke situ. Berarti ini juga kamarnya juga udah cukup oke dong ya, karena kalau ranjangnya nih aku pindahin geser ke sini pun juga nggak masalah juga. Jadi ini punya opsi juga sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya interiornya masih bisa bermain sedikit sebetulnya. Jadi orang juga nggak perlu khawatir kan, karena kalau saya geser ke sini ini otomatis menghadap ke jalan, ya, berarti tapi itu masih nggak masalah ya. Oke, baik Master Feng Shui, penjelasannya jelas banget nih. Aku jadi ngerti soal hadap-hadapan untuk ranjang
Oh iya, katanya di unit ini saya dengar ada ruang etiknya ya? Oh iya, Master. Oh, boleh lihat, kita lihat ke atas. Pasti. Ayo, kita sekarang lihat. Nah, Master Felix, ini dia ruangan etiknya. Oh, luas juga ya? Iya. Ini udah dibikin, didesain sedemikian cantiknya. Ayo, Master duduk dulu aja. Ya, makasih. Ya, nih silakan diminum. Makasih. Ya, jadi Master, aku nih ada satu pertanyaan lagi ya. Sebenarnya etik ini kan adalah ruangan atap yang kosong, tapi diisi nih, difungsikan untuk ruangan. Jadi dimanfaatkan untuk kayak ruang entertainment room atau theater room dan lain-lain. Sebenarnya tuh ini boleh gak sih? Ya, jadi memang dengan kondisi teknologi zaman sekarang, di mana ini kan sudah lantainya lantai beton ya. Iya. Tentunya sudah ada kekuatan yang memang sudah diperkirakan untuk itu. Jadi memang sudah diperkirakan akan ada beban di atas ini. Jadi nggak masalah sih sebetulnya. Bahkan sebetulnya etik yang zaman dulu pun is okay, cuman biasanya dari sisi kenyamanan memang kurang nyaman biasanya. Etik itu biasanya sedikit panas. Oh, iya. Ya, tapi kalau saya lihat di sini tetap ada plafonnya, tetap ada didesain dengan baik. Saya rasa sih nggak ada masalah ya. Jadi kalau dari sisi feng shui-nya sih tidak ada permasalahan yang kalau etik gak boleh dipakai gitu, nggak apa-apa sebetulnya. Bahkan sebetulnya kadang-kadang ruang etik itu kalau cukup besar dan dia tidak difungsikan dan tidak tidak diolah, biasanya itu menjadi satu ruang kosong yang sifatnya yin. Nah, kalau kata orang kita di sini nih, biasanya kalau yang terlalu yin itu nanti ada penunggunya, gitu ya. Katanya ya, saya juga nggak tahu. Tapi sebetulnya kalau dari sisi feng shui nggak ada masalah. Ya, jadi kalau misalnya mau dimanfaatkan dan ruangannya sudah cukup, is okay sih. Nah, jadi Sobat Iwa, setelah tadi aku keliling nih bareng Master Felix, mulai dari lantai 1 yang ada area livingnya, dining areanya, serta kitchen, sampai ke lantai 2 yang isinya kamar-kamar, dan lantai 3 yang etik. Ternyata tuh bahwa feng shui itu bisa dijelaskan dengan logika, dan nggak hanya sekedar dengan kata-katanya lah, kata si inilah, kata si ono, atau bukan hanya sekedar mitos. Dan sekarang aku mau ngajak kalian juga nih buat ngeliat clubhouse dari Cluster Ebony ini, sambil nanti aku ada pertanyaan sedikit-sedikit buat Master Felix mengenai kawasan Sumarekon Bogor ini secara feng shui. Jadi setiap cluster di Sumarekon Bogor ini, Master Felix, itu ada clubhouse-nya. Jadi clubhouse-nya itu ada function room-nya, ada swimming pool, juga ada playground. Iya. Nah, seperti yang tadi aku bilang nih Master Felix, ada satu pertanyaan lagi nih sebenarnya yang ingin aku tanyain. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita pertimbangkan untuk memilih suatu kawasan itu dinyatakan baik atau enggaknya secara feng shui? Iya, jadi sebetulnya mudah banget sih sebetulnya ya. Jadi kan kadang-kadang kalau kita mau datang ke satu kawasan gitu ya, mau memilih properti gitu ya. Nah, masa harus selalu ahli feng shui-nya di bawah gitu ya. Sebenarnya paling awal itu Sobat Iwa, yang paling mudah itu sebenarnya Sobat Iwa sendiri juga bisa menentukan bahwa satu daerah itu feng shui-nya bagus atau enggak. Itu dengan feeling kita aja sebetulnya ya. Kita lihat vegetasinya, kita lihat bagaimana ketika kita masuk dari gerbang masuk aja itu udah kerasa sebetulnya. Bahkan dari sebelum ke gerbang masuk pun sudah terasa. Jadi aksesnya bagaimana? Kemudahan akses. Lalu setelah masuk bagaimana suasana di kawasan tersebut ya. Tentunya kita melihat juga dari sisi vegetasi juga sudah bisa menjadi satu tolok ukur. Kenapa? Karena ketika penanaman pohon di situ dan tumbuh subur, artinya energi atau qi di kawasan tersebut cukup bagus ya. Kalau yang nggak bagus tuh biasanya akan kelihatan, pohonnya bakal banyak yang mati
bakal tandus gitu ya. Nah, kondisi itu aja sudah memperlihatkan bagaimana kualitas dari satu kawasan ya. Dan kalau kita sudah bisa merasakan kenyamanan udaranya, lalu tadi vegetasinya, lalu aksesnya, lebar jalan juga itu juga mungkin perlu dipertimbangkan, karena akses bagaimana keluar masuk kendaraan dan lain-lain itu juga kan akan memberikan kemudahan buat kita penghuni ya. Otomatis karena balik lagi prinsip dasar Feng Shui adalah kenyamanan dan keamanan. Artinya kita lihat dulu kenyamanannya seperti apa, lalu keamanannya bagaimana ya. Jadi kalaupun misalnya apakah nggak boleh nih di daerah perbukitan, nggak masalah selama kawasan tersebut didevelop dengan baik, dipersiapkan dengan baik ya. Tentunya secara struktur, secara kondisi itu pasti akan aman ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, wah ini pengolahan lahannya juga kayaknya kok mengkhawatirkan begini, nah itu artinya ada masalah dengan keselamatan atau keamanan. Nah itu yang perlu kita lihat. Kalau kita bisa melihat kondisi-kondisi ini nyaman dan aman, itu sebetulnya secara Feng Shui sudah baik gitu. Tapi tadi apa yang Master Felix ngomong nih kayaknya tercermin banget ya di kawasan Sumarekon Bogor ini. Karena begitu aku masuk, aku datang nih, kayaknya udah suasananya tuh kayak udah nyaman, terus indah, terus ngelihatnya juga kayaknya enak, tenang, terus udaranya juga sejuk kayak gini. Kayaknya itu udah mencerminkan ya, dan bukit-bukitnya juga udah dikelola ya dan ditata dengan sedemikian rupa tuh hingga jadi seperti ini. Oke, Master Felix, terima kasih banget. Master Felix sudah nyediain waktu untuk jauh-jauh datang nih dari Bandung ke Bogor. Ya, cukup sekian ya Sobat Iwa dengan Master Felix. Makasih banyak ya, sampai Master ketemu ya. lagi Rena. Ya, sampai Thank ketemu you. lagi. Sobat Iwa, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Master Felix, arsitek dan pakar Feng Shui mengenai klaster Ebony Sumarekon Bogor. Saksikan program lainnya di YouTube channel Iwa TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Nikmati gaya hidup yang menginspirasi.